Tapi saya sebetulnya mendorong industri kecil kalau mau meningkatkan mutu, meningkatkan daya simpan produknya, sebetulnya pakai gula rafinasi itu jauh lebih bagus. Halo si Manis, penonton setia podcast Manisnya Agri. Kali ini kita masuk ke episode yang ketiga nih. Podcast Manisnya Agri, sweet, sweet, sweet. Di depan saya sudah ada Bapak Adi Lukman selaku Ketua Umum GAPMI. Gimana kabarnya Pak Adi? Baik, selalu manis ya. Iya, semakin manis aja nih Pak. Jadi kita ini manggil listener atau viewers kita itu dengan panggilan si Manis Pak. Si manis ya, Iya. oke. Barangkali ada si Manis yang mungkin belum tahu GAPMI nih. Boleh dong Pak Adi diceritain GAPMI itu apa sih Pak? Oke, selamat bertemu dengan si manis semuanya di seluruh Indonesia. GAPMI itu asosiasi yang membawai industri makanan dan minuman. Singkatan dari Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia. Jadi anggotanya itu para industri makanan dan minuman yang memproduksi makanan minuman yang si manis selalu konsumsi setiap hari, baik makanan dan maupun minuman yang enak-enak pastinya. Pasti Gitu. enak-enak, manis-manis juga ya Iya. Pak. Nah untuk kategori makanan dan minumannya itu Pak pasti banyak banget ya Pak? Atau Iya. ada spesifikasi khusus untuk? Kalau GAPMI tidak ada spesifik karena kita hampir menaungi semua kategori pangan ya. Sebenarnya ada banyak asosiasi lain yang spesifik, ada asosiasi kopi, asosiasi kakao, asosiasi teh, asosiasi biskuit dan lain sebagainya, air minum. Tapi kalau GAPMI lebih menyeluruh karena kita sebagai mitra pemerintah, kita itu sering sebagai partner pemerintah untuk membahas regulasi-regulasi, untuk membahas peningkatan penjualan, ekspor dan lain sebagainya. Kemudian kalau ada masalah-masalah baik di luar negeri maupun dalam negeri kita membahas bersama pemerintah. Jadi intinya kami mengakomodasi bagaimana menjembatani pelaku usaha industri makanan minuman dengan pemerintah untuk mendukung pertumbuhan industri makanan dan minuman. Jadi nggak bisa kita pungkiri nih si Manis, industri makanan dan minuman ini berkontribusi banyak terhadap ekonomi nasional begitu ya Pak? Benar. Jadi kalau bicara kontribusi industri makan minuman terhadap PDB non migas itu sekitar 38%. Tinggi ya Pak? Cukup besar, cukup signifikan. Dan kalau kita bicara konsumsi makanan minuman di Indonesia, pengeluaran penduduk per kapita itu 50% itu untuk makanan dan minuman. Sepertiganya disumbang oleh industri makanan dan minuman. Jadi kita bisa bayangkan betapa besar penduduk Indonesia yang setiap tahun tumbuh 1,2% penduduknya, jumlahnya ya boleh dikatakan hampir sekitar 4 juta penduduk baru di Indonesia setiap tahun seperti itu. Nah, itu kan butuh makanan minuman. Nah, betul, setuju. Apalagi dengan perubahan gaya hidup, banyak orang yang bekerja tidak sempat menyiapkan makanan sendiri dan tentunya pangan olahan ini menjadi andalan. Dan juga kita banyak berkontribusi sampai ke daerah-daerah terutama untuk membantu kesiapan atau ketersediaan pangan yang bergizi dan bernutrisi untuk sampai ke pelosok-pelosok. Gitu. Untuk jadi anggota GAPMI nih Pak, apakah ada syarat tertentu mungkin mengenai kepemilikan PRT atau MD atau mungkin bagaimana? Yang pasti anggota adalah industri makanan minuman, baik UMKM, menengah besar, semua tidak ada batasan ya. Yang penting harus punya izin legal. Ya, kalau sekarang ada NIB ya, itu minimal udah punya itu. Dan anggota kita kebanyakan semua sudah boleh dikatakan memenuhi aturan yang ada. Kita punya selain anggota resmi, kita punya komunitas UMKM. Komunitas UMKM itu karena kita banyak bekerja sama dengan pemerintah, membantu pemerintah untuk pembinaan mereka. Nah, mereka ini kebanyakan yang belum full member karena mereka identitas legalnya belum lengkap dan lain sebagainya. Kita masukkan dalam komunitas yang jumlahnya ribuan dan kita ada satu wakil ketua umum yang membidangi itu untuk membina mereka. Jadi kita berusaha bagaimana membantu pemerintah mengangkat yang kelas IKM ini untuk naik kelas menjadi lebih
legal, lebih memenuhi ketentuan-ketentuan yang ada seperti itu. Anggota GAPMI nih Pak. Ya. Ekspornya itu paling besar ke negara mana sih Pak? Dan produknya apa? Ya, tradisional ekspor kita itu memang Amerika, China, Jepang, ASEAN. Gitu. Nah, tapi belakangan kita banyak anggota-anggota kita yang menembus sampai ke Timur Tengah, Arab Saudi, makanan-makanan haji, semua itu karena Presiden kita pada tahun 2019 minta supaya makanan haji itu jangan dipasok oleh negara lain, harus dari Indonesia. Nah, kita berupaya akhirnya sekarang tumbuh makanan-makanan Indonesia yang bisa masuk ke makanan haji seperti itu. Ya, kemudian ke Afrika juga emerging market seperti ini potensi cukup besar ya. Ke India juga cukup bagus sekarang karena banyak pertumbuhan penduduk dan mungkin ke depan India itu jumlah penduduknya nomor 1 di dunia nantinya ya seperti itu. Jadi ini juga menjadi satu potensi pasar yang cukup besar yang harus kita garap seperti itu. India ya Pak ya. Ya. Oke, kita balik lagi nih Pak ke wadah komunitas yang GAPMI buat mengenai dukungan terbitnya legalitas. Ya. Ada kendala apa sih Pak sejauh ini? Terutama ini untuk teman-teman yang IKM ya. Teman-teman IKM ini memang menurut saya harus merubah mindset mereka. Kalau mau sukses, mau maju, harus berani, harus semangat, harus berani berubah ya. Karena kita banyak anggota-anggota IKM kita yang ternyata sudah sukses bahkan bisa ekspor. Dari yang kecil tidak kita bina, kita ajak pameran, akhirnya mereka mau. Ini yang paling penting mindset, mau maju. Tapi terus terang ada beberapa orang yang merasa aduh susah segala macam. Nah, inilah harus dirombak, harus didobrak supaya mereka mau berubah ya. Kalau tidak ya kalau itu yang paling penting. Yang kemudian yang kedua tentunya harus bimbingan pemerintah untuk kompetensi ya. Kapasitas capacity building kita tingkatkan. Kami sering melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan ke IKM bersama pemerintah, perindustrian, perdagangan, Badan POM, Kemenkop UKM, pertanian untuk membina mereka ya. Dan kita melakukan training, melakukan ini. Tapi kadang-kadang teman-teman IKM itu disuruh ikut training aja susah. Padahal itu kan padahal dibiayain pemerintah. Ya, kadang-kadang susah. Suruh ikut pameran susah. Nah, inilah yang mindset-mindsetnya harus dirubah. Karena kalau kita lihat sudah ada bukti beberapa yang tadi saya katakan, sekarang sudah ada yang ekspor, bahkan ada yang ekspor ke Australia, ke Jepang, ke ini. Itu dari kecil. UMKM itu Pak? Iya, UMKM gitu. Nah, inilah yang penting kalau kita mau pasti bisa. Pasti ada jalan. Iya. Oke, udah gak sabar banget nih mau ngajakin Pak Adi Lukman ngobrol ini yang manis-manis. Jadi seperti yang kita tahu nih Pak, gula rafinasi itu bisa dibilang hot issue yang konsisten alias nggak udah-udah. Banyak banget publikasi atau pemberitaan mengenai gula rafinasi yang cenderung menjatuhkan atau bisa dibilang hoax Pak. Di beberapa waktu lalu kita temuin kalau ada artikel yang isinya gula rafinasi itu berbahaya, gula rafinasi itu beracun, gula rafinasi itu harus dikurangin untuk mengurangi depresi gitu Pak, jadi dikaitkan dengan depresi. Nah, kami penasaran nih Pak, dari kacamata Bapak Adi Lukman selaku Ketua Umum GAPMI, pandangan Bapak mengenai publikasi pemberitaan hoax tersebut tuh gimana sih Pak? Betulnya itu pandangan yang salah, berita yang salah. Gula rafinasi adalah gula yang memang sesuai dengan penggunaannya untuk makanan dan minuman ya. Sebetulnya sama dengan gula. Kalau di Indonesia ini memang ada gula kristal putih, gula kristal rafinasi ya. Gula kristal keduanya sebetulnya sama. Bahan bakunya juga dari gula tebu ya, dari raw sugar yang ada yang gula tebu, ada yang raw sugar dan penggunaan sama. Dan bahkan rafinasi ini justru jauh lebih baik sebenarnya. Karena prosesnya juga lebih bagus, kontaminasinya lebih rendah, impuritiesnya juga lebih rendah dan lain sebagainya, warnanya juga memang lebih bersih seperti itu ya. Sehingga kadang-kadang orang mau bikin hoax ya bahwa wah itu ternyata kayak tidak sesuai untuk makan dan lain sebagainya. Nah, itu sebetulnya pandangan yang salah. Dan tapi terakhir banyak sekarang industri-industri kecil rumah tangga
yang bahkan minta gula rafinasi karena memang gula rafinasi dari sisi mikrobiologi lebih bagus, sehingga ada beberapa tahun lalu ya saya pernah dengar ada statement atau testimoni dari industri kecil kalau pakai gula rafinasi produknya lebih awet seperti itu. Gitu. Nah, karena memang lebih bersih, kontaminasinya lebih rendah dan lain sebagainya. Nah, dan kita kalau ditanya gula rafinasi boleh untuk konsumsi langsung boleh, tapi karena aturan di Indonesia gula rafinasi itu berasal dari raw sugar import, hanya diperbolehkan untuk digunakan oleh industri makanan minuman untuk diolah terlebih dahulu menjadi makanan minuman jadi. Tidak boleh dijual ke konsumen. Tapi kalau sebetulnya kalau dari sisi konsumsi mau dimakan langsung boleh sebenarnya, dan itu justru bagus dan bersih. Bisa dibilang kepentok regulasi ya. Kepentok regulasi. Tapi saya sebetulnya mendorong industri kecil kalau mau meningkatkan mutu, meningkatkan daya simpan produknya, sebetulnya pakai gula rafinasi itu jauh lebih bagus. Dan secara regulasi, industri kecil itu termasuk industri yang harus dipasok oleh gula rafinasi sebenarnya, seperti itu. Nah, tinggal mekanismenya saja harus diatur supaya tidak ada kebocoran dijual ke konsumen. Kira-kira seperti itu. Iya, sebenarnya teman-teman UMKM bisa banget dapetin gula rafinasi lewat koperasi yang punya izin resmi sebagai koperasi penyalur GKR. Jadi ya, secara kelompok lah ya, iya, betul. Supaya bisa terkontrol, tidak dijual, tidak dimanfaatkan untuk dijual ke konsumen seperti iya, itu. jadi nggak langsung ke konsumen gitu. Jadi bukannya gula rafinasi berbahaya. Iya. Gitu. GAPMI itu support banget untuk industri makanan dan minuman yang mau maju ya Pak? Iya, saya sangat mensupport dan saya optimis industri makanan minuman pasti terus maju ya. Karena tadi itu pertumbuhan penduduk, ya kebutuhan gaya hidup, dan kelihatan kontribusi industri makanan minuman terhadap PDB itu meningkat terus. Kalau tahun 2017 itu sekitar 34% ya kontribusi terhadap PDB non migas, tahun ini lalu sudah 38% lebih, naik terus gitu ya, itu satu. Terus yang kedua, pemerintah kan sudah memprediksi atau memproyeksikan PDB per kapita kita dari 4.000 lebih sekarang menjadi 23.000 di tahun 2045 pada saat Indonesia emas. Nah, pada saat PDB kita per kapita tinggi, masyarakat atau konsumen pasti memilih produk yang lebih bagus, yang lebih fungsional, lebih baik mutunya, lebih aman, tidak hanya sekedar mencari murah. Dan ini sudah terbukti di banyak negara yang saya kunjungi dengan PDB tinggi, konsumen tuh mau membayar makanan minuman yang penting aman, enak, bergizi, berfungsional, ya karena mereka berpendapat kalau makanan bagus, apa yang dimakan bagus untuk kesehatan jangka panjang akan bagus dan biaya hidupnya akan lebih murah. Kalau kita cuma makan cari asal murah, ujung-ujungnya kita sakit, berobatnya justru mahal gitu ya. Betul, makanannya murah tapi biaya kesehatannya mahal seperti itu. Nah, saat itu mahal sih. Iya, jadi mahal itu jangka panjang harus berpikirnya seperti itu. Gitu. Oke, jadi untuk UMKM atau industri yang mau yang berminat gabung GAPMI bisa explore di mana nih Pak? Kita bisa kirim email ke gapmi@cbn.net.id ya, gapmi@cbn.net.id. Dicatat guys. Ya, silahkan kontak dan kita terbuka untuk menjadi member, dan banyak sekali kesempatan-kesempatan yang bisa diberikan di kami, mulai dari fasilitas pameran. Kita juga nanti di bulan ini berturut-turut ini ada pameran di Maldives, ada pameran di Australia, ada pameran di Jepang, ada pameran di Brasil, ada pameran di Panama. Jadi kita banyak sekali pemerintah memberikan fasilitas pameran melalui asosiasi dan ini bisa dimanfaatkan. Bukan hanya di luar negeri saja, dalam negeri juga kita banyak sekali pameran. Nanti ada di Oktober yang besar itu Trade Expo gitu ya. Kemudian ada Sahel Interfood, ada Food Hotel Asia, Food Hotel Indonesia dan lain sebagainya. Banyak sekali pameran-pameran yang kami mendapatkan fasilitas untuk mendorong UMKM ikut pameran di situ. Keren banget buat si Manis yang ternyata pelaku usaha juga, industri makanan dan minuman, UMKM, yang tetangganya atau saudaranya juga berkecimpung di industri tersebut, bisa banget nih explore gapmi.id. Stay tune juga di platform sosial medianya Agri. Kita ada di Twitter, Facebook, Instagram,
Agri Indonesia dan juga pastinya website Agri www.agri.or.id. Oke, senang sekali. Terima kasih untuk para penonton dan pendengar podcast Manisnya Agri di episode 3 bersama dengan Bapak Adi Lukman selaku Ketua Umum GAPMI. Terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga nanti akan ada episode lainnya yang lebih edukatif dan ngobrolin yang lebih manis-manis. Sampai ketemu di podcast Manisnya Agri berikutnya. Bersatu kita lebih manis.